Hari pertama pulang rumahnya, pria itu melihat rumahnya diubah menjadi kandang babi. Dia bertanya pada pria tua itu apa yang terjadi. Pria tua memberitahunya bahwa ibunya meninggal karena penyakit 1 tahun yang lalu. Kakak laki-lakinya juga dihukum mati karena menyerang polisi. Pada saat ini, seorang wanita melewati. Pria tua itu buru-buru kabur saat melihat wanita itu. Rang yang datang adalah kakak iparnya. Ternyata tuan rumah ngirim orang datang ke sini 1 tahun yang lalu dan hancurkan rumah mereka. Kakaknya karena bentrok dengan polisi, yang dihukum gantung, dan ibunya meninggal karena sakit. Sang kakak ipar serta 3 anaknya. Mereka akhirnya menemukan rumah kosong, dan mereka tinggal di sana. Dia mengikuti kakak iparnya pulang. Pria itu tidak katakan apapun setelah mengetahui kebenarannya. Dia menghela nafas. Dia tidak memiliki kekuatan sehingga tidak dapat bersaing dengan tuan tanah dan pejabat tinggi. Lalu dia mengeluarkan makanan kering dari sakunya. Untuk kakak iparnya dan anak-anaknya sekali makan lengkap. Lalu keluarkan 1 kantong koin emas. Mengatakan dia ingin membawa mereka tinggal di AS. Kakak ipar langsung setuju tanpa pikir panjang. Dia sudah cukup menderita kelaparan di sini. Pertama kalinya seluruh keluarganya tidur gitu nyenyak. Setelah beberapa hari yang tak bisa tidur, mungkin mereka telah bermimpi indah. Hari berikutnya pria itu mengunjungi makam ibunya. Lalu pulang bersama keluarga dalam perjalanan ke Amerika. Tapi takdir tahu cara mempermainkan mereka. Saat pria itu kembali, melihat segerombolan polisi mengepung rumah mereka, yang panggil orang-orang di dalam untuk segera keluar. Kalau tidak mereka akan menghapus atap. Melihat adegan ini pria itu langsung marah. Dia mengabaikan ketidaksetujuan polisi. Dia ingin membobol rumah untuk melindungi keluarganya. Akibatnya, dia dipukul di tanah oleh seorang polisi dengan tongkat. Sang kakak ipar tahu dia tidak bisa melawan mereka. Dia keluar dari rumah bersama 2 anak perempuannya. Namun saat ini, keponakan pria itu bergegas keluar dari rumah. Dia membunuh polisi di depannya dengan pisau. Setelah itu dia juga ditembak mati. Pria itu hanya bisa melihat tanpa daya pada semua yang ada di depan matanya. Matanya dipenuhi amarah, seperti binatang yang marah. Setelah itu pria tersebut dibawa ke kantor polisi atas kejahatan menghalangi penegakan hukum. Sheriff dengan santai duduk berhadapannya, bermain dengan senjata yang ditemukan pada pria itu. Inilah pisau baja yang sangat tajam. Sheriff menganggap pisau ini sangat keren. Di matanya, hidup dan mati orang biasa tidaklah penting. Mungkin paling banyak hanya beberapa nyawa. Pria marah menendang pisau ke mulut sang sheriff. Lalu dia menyerang dan membunuh orang-orang di belakang. Lalu bersembunyi di balik meja dan membunuh sheriff dengan 1 tembakan. Saat ini bala bantuan telah tiba. Pria itu menggunakan tubuh polisi anti peluru sebagai tameng pelindung. Mengambil kesempatan, dia mengambil pisau baja di tanah dan mulai menyerang balik. Setiap gerakan dia akan membunuh seorang polisi. Polisi ini mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang biasa. Setelah membunuh semua orang, pria membakar kantor polisi. Lalu pulang di malam hari. Semalam saja, salju tebal menutupi tanah. Saat pria itu pulang, dia melihat kakak ipar dan keponakannya meninggal. Mayat mereka tergeletak di pojok rumah. Mungkin sampai mati mereka masih memimpi bahwa mereka akan dibawa ke Amerika untuk memulai hidup baru. Mata pria itu terbakar amarah. Dia berubah pikiran untuk tidak datang ke Amerika lagi. Dia menginginkan semua orang yang menyakiti keluarganya harus bayar mahal. Di sisi lain, manajemen senior menerima berita pembunuhan di kantor polisi. Mereka harus menemukan pelakunya. Tapi ini tidak mudah. Pria bernama Vinny, ketika bergabung dengan tentara, dia telah membuat prestasi hebat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk dapat menangkap orang yang gitu berbahaya, mereka membutuhkan tentara elit. Pria itu sekarang sedang menarik seekor babi.
Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Vini untuk mencari petunjuk. Vini sudah duduk di rumah menunggu mereka datang. Pria tua itu dengan babi menanyai Vini, kenapa dia lakukan hal itu? Vini menjawab, karena kamu rumahku dihancurkan, menyebabkan kematian tragis keluargaku. Vini membuat rencana balas dendam. Mendengar itu, pria tua dengan babi itu berbalik dan pergi. Tiba-tiba dia berbalik, menodongkan pistol ke kepalanya. Tapi pelurunya habis. Pria tua tidak bisa menembak bahkan satu tembakan. Mata Vini dingin. Dia memojokkannya. Vini menodongkan pisau ke leher pria tua itu. Keesokan harinya Sheriff dan asistennya sedang menunggang kuda keliling desa. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Seekor babi dipenggal dan bangkainya juga dibuang di pinggir jalan. Asistennya setelah pulang, dia melihat kepala babi diletakkan di atas orang-orangan sawah. Sang asisten melihat itu, dia bergegas ke lemari, mencoba menemukan sesuatu. Setelah menemukannya, asisten berikan ke Sheriff. Mereka mulai menyelidiki siapa yang melakukan ini. Polisi-polisi mengambil keterangan saksi di pinggir jalan. Ketika pria berpenampilan busuk ini ditanya, dia menatap pada kepala dan kata-kata yang tertulis di bawahnya. Terlihat menakutkan. Sepertinya pria itu mengetahui sesuatu. Dia bersama Sheriff dan asisten. Mereka bertiga berbicara satu sama lain. Vini sedang di pengadilan sekarang. Dia perhatikan semua yang terjadi di sini. Hakim itu menuduh orang ini bersalah, dan dia dibawa pergi. Vini bangkit dan berbalik untuk pergi. Pagi berikutnya jenazah hakim ditemukan. Dia tergantung di dinding. Vini kembali ke rumah sang pengurus rumah. Ketika memasuki gudang, sang pengurus rumah terkejut melihat jasad dua pelayannya tergeletak di tanah. Tanpa mengetahui bahwa Vini berdiri di belakangnya. Saat mengetahui keberadaan Vini di gudang saat ini, dia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Ekspresi wajah Vini masih belum berubah. Langsung pukul wajahnya. Sang pengurus rumah pusing. Tapi Vini terus menyudutkannya. Tiba-tiba Vini mendengar suara kuda. Dia melihat melalui celah di pintu. Melihat Sheriff berjalan perlahan menuju gudang. Vini mengeluarkan pistol dan mulai menembak. Dia menabrak kuda Sheriff. Petugas polisi jatuh ke tanah. Polisi yang bersembunyi di belakang kuda mengarahkan senjatanya ke gudang dan membidik untuk menembak. Vini dan kuda berlari keluar dari gudang. Bocah itu mengangkat senjatanya. Tapi dia langsung dikendalikan oleh Vini. Dengan gitu, Vini berhasil melarikan diri dengan menunggang kuda. Polisi itu langsung berdiri, mencoba membidik dia ingin menjatuhkan Vini dari belakang. Polisi itu juga mengetahui target Vini selanjutnya. Dan mereka langsung pergi pada malam hari. Larut malam, Vini menggunakan pistol untuk mengancam sang tuan tanah. Namun wajah tuan tanah ini tidak berubah. Dia masih sangat tenang. Vini angkat bicara. Katakan sesuatu pada sang tuan tanah. Lalu perlahan berbalik dan pergi. Tuan tanah melihat sosok Vini. Hari berikutnya, polisi telah kembali ke markasnya. Segera laporkan semuanya ke atasannya. Setelah mendengarnya, sang atasan mulai berbicara tentang rencananya kepada Sheriff. Dua orang berdiskusi lama. Sepertinya mereka punya rencana bagus untuk menangkap Vini. Sheriff dan asistennya memulai perjalanan mereka. Meskipun duduk di kereta kuda, keduanya terus membahas rencana tersebut. Tanpa tahu apa yang sedang dilakukan pihak Vini saat ini. Tahukah dia bahwa pihak polisi sudah punya rencana untuk bisa menangkapnya? Malam itu di dekat perapian yang nyaman, mereka duduk dan berbagi pikiran satu sama lain. Masalah dan cerita dalam hidup. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sedikit. Angin meniup lilin. Ternyata yang melakukan ini adalah Vini. Dia perlahan berjalan menuju tempat tidur dengan pisau. Ada pria tua berbaring di atasnya. Pria tua itu mendengar suara berisik.
Dia kaget dan bangun. Dia mengancam pria tua. Lalu tiba-tiba Vinny marah, pegang pisau dan hendak menusuk pria tua. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Vinny mengangkat kedua tangan dalam posisi menyerah. Sang pengurus rumah memegang pistol dan mengarah padanya. Dua orang berkelahi. Namun Vinny memanfaatkan celah. Dia melompat keluar jendela, langsung kabur. Keesokan pagi segaris polisi siap menembak pria tua itu. Dia adalah Hannah. Tiba-tiba seorang polisi jatuh ke tanah. Semua polisi berbalik. Mereka ingin mencari lokasi siapa yang menembak polisi itu. Tiba-tiba suasana menjadi kacau. Seorang pria menunggang kuda yang bergegas ke TKP. Sheriff memerintahkan dengan keras, "Tembak!" Petugas polisi menyesuaikan arah senjata. Semua mengarah ke pria yang menunggang kuda. Mereka menembak pria itu. Dia jatuh dari kudanya. Sheriff perlahan mendekati jenazah. Dia tercengang saat melihat ini adalah tubuh tuan tanah. Vinny di dua tangan dua senjata. Diam-diam mencari cara kabur dari markas polisi. Dia berpapasan dengan sekelompok polisi berpatroli. Dia menembak mereka dan melarikan diri dengan cepat. Dalam pelarian, setiap kali melihat seorang polisi di jalan yang menghalanginya, dia akan menembak mati mereka. Dia berada di sebuah kamar, menembak polisi di gerbang. Dia pingsan. Orang-orang biasa menyerbu masuk ke markas. Sang sheriff sekarang mencoba cari sosok Vinny. Dia ada di dalam markas, terus melawan polisi. 弹空的，警察局长冲进来，一枪打穿野哥的肚子，紧接着野哥掏出钢刀与对方缠斗在一起，有伤在身的野哥被局长推出窗外，两人掉进马厩里面继续战斗。野哥辗转腾挪躲过局长的攻势，上去就是一个大炮子，随后利用强大的臂力直接把局长勒死。此时失血过多的野哥也已经是强弩之末。另一边，雨果帮助难民抢夺粮食，然后前去支援野哥。雨果骑着大马成功接应。 Kemudian Hannah dan Vinny menaiki kuda mereka dan kabur. Vinny di atas kuda ditembak sheriff. Hannah berbalik dan menembak sheriff, lalu pergi. Tetapi ke satu persimpangan, Vinny tidak tahan lagi karena ditembak. Dia tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Dia membuka mulutnya untuk menasihati Hannah. Suruh Hannah datang ke Amerika. Pergi ke sana untuk memulai hidup baru. Dan hiduplah dengan baik, katanya sambil mencoba bernafas. Tapi apapun yang datang pasti datang. Vinny meninggal. Hannah patah hati. Belai lembut mata Vinny dengan tangannya, agar Vinny bisa menutup matanya dan beristirahat dengan tenang. Setelah mengubur Vinny dengan hati-hati, Hannah mengikuti di belakang seorang polisi. Kemudian dia bertemu dengan sekelompok pengungsi. Berdiri di antara tiga opsi. Terus ikuti polisi untuk balas dendam, atau bantu para pengungsi, atau datang ke Amerika untuk memulai hidup baru. Apa yang harus Hannah lakukan?